Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami karena Allah, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sungguh kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan yang harus kita tempuh agar hati kita sehat, agar akal kita sehat, agar rasa kita sehat, sehingga kita bisa menangkap sinyal yang datang kepada kita, yaitu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya berpikir hanya untuk pribadi kita, kita tidak hanya berpikir untuk keluarga kita, tetapi kita selalu berjuang agar kita bisa taat kepada Allah, berjuang agar lingkungan bisa taat kepada Allah, berjuang agar agama Allah menjadi agama yang tertinggi. Kalau kita minus perjuangan, maka akal kita tidak akan sehat. Banyak orang yang ahli ibadah, tapi kepribadiannya sangat sempit sekali. Masa ahli ibadah kikir? Ada orang yang ahli zikir, tapi ahli zikir kok sifatnya pribadi, individualistik, tidak pernah berpikir tentang saudaranya. Ini kontraproduktif. Ada seorang mungkin dia mubalik, dia alim, dan lain sebagainya, tapi dia pinternya cari korban, tidak mau berkorban. Ada masalah dengan dirinya. Kenapa? Tidak sehat hati nuraninya. Kenapa? Minus perjuangan dalam hidup. Sebesar perjuanganmu, sebesar itu pula nilai Islammu. Sebesar pengorbananmu, sebesar itu pula tingkatan Islammu. Bukan seberapa banyak dia baca selawat. Maaf ya, kadang-kadang kita begitu ya. Suruh berjuang belakangan, suruh berkorban apalagi pinternya cari korban. Dia seperti sekarang, banyak orang alim tapi yang keluar adalah pikiran-pikiran yang minus, pikiran-pikiran yang naif. Jangan sampai terjadi kecurangan dalam penegakan hukum, dalam praktik sosial kemasyarakatan. Itu kezaliman. Bangkitlah kita untuk menjunjung kebenaran, kejujuran. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti dari kiamat. Maksudnya di dunia dia akan gelap mata, matanya tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, telinganya digudula, apalagi hatinya. Yang penting dalam hidup kita, bagaimana kita memburu hidayah. Karena tanpa hidayah, hidup ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Kecerdasan tanpa hidayah, maka itu akan menjadi tambang dari kerusakan di tengah-tengah diri kita dan masyarakat kita. Coba lihat orang cerdas yang tanpa hidayah. Kekuasaan tanpa hidayah, maka akan semena-mena menjadi sebuah tirani, menjadi sebuah keangkuhan, menjadi sebuah kedurjanaan, sebagaimana yang telah ditampilkan oleh sejarah. Betapa kekuasaan telah merusak dengan kerusakan yang sangat parah. Begitu pula ilmu, semuanya kekayaan tanpa hidayah, pribadi tanpa hidayah, ayah tanpa hidayah, guru tanpa hidayah, dokter tanpa hidayah, menjadi raja tega yang tidak ada tandingannya di muka bumi. Ini makin diberi kekayaan makin gila, makin diberi kekayaan makin gila. Itu potret manusia yang tidak pernah minta makan kepada Allah, tidak merasa Allah yang beri makan. Untuk apa kita makan? Kita makan hanya untuk hidup. Hidup bukan untuk makan. Kalau kita hidup untuk makan, sama kita dengan kambing. Hidup ini adalah perjuangan, berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu kita, berjuang untuk bisa beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Yang kami muliakan para masyaikh ulama, yang kami muliakan para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kajari, yang
kami hormati, dan Bapak Kepala Pengadilan Agama, memang aktivis kita, Bapak Jatim yang kami hormati, hadirin hadirat hamba Allah yang berbahagia. Hari ini saya pribadi betul-betul merasakan hati ini berbunga-bunga, banyak mendapatkan kebajikan-kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena betapa bahagianya hati ini tatkala kita bisa berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak akan bisa didapatkan dengan cara apapun, karena ini memang sudah merupakan salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebahagiaan, kedamaian tidak akan didapat dengan kita melaksanakan pelesiran, kata orang dahulu ya. Kita mengadakan yaitu tur kemana-mana mencari tempat-tempat indah. Tidak. Bagi kita manusia, Allah SWT sudah tetapkan kita akan bahagia tatkala kita berdekat-dekat dengan Allah SWT. Subhanallah, Allah SWT selalu mengingatkan kita. Kita diciptakan dan kita diberikan petunjuk. Inilah kemuliaan yang telah disiapkan untuk manusia, sehingga manusia cocok untuk menjadi khalifah di atas bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safari dakwahnya, beliau itu diingatkan oleh Allah, sama saja Muhammad, kamu beri peringatan mereka atau tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengambil peringatan dari kamu. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Sungguhnya hamba yang bisa mengambil peringatan dari kamu yaitu dia yang memiliki karakter, memiliki hati nurani, khasyah ila rabbih, rasa takut kepada Tuhannya, rasa takut tatkala dia sendirian. Manittaba'a dzikra, dan bagi siapa yang memang ada keinginan untuk ikut yaitu adzikr dan taat kepada anjuran-anjuran agama. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah, peringatan yang pernah diberikan kepada Nabi. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib, yang bisa mengambil peringatan dari Muhammad. Bayangkan, kita bisa tidak bisa kita bayangkan ya betapa hebatnya ayat ini ya, yang memberi peringatan Nabi. Tentunya Nabi itu sudah penuh dengan segala keunggulan, tidak seperti kita. Kita sama sekali minus, tapi Nabi plus. Jangan ditanya Nabi itu, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tatkala menghadapi manusia-manusia yang tidak memiliki hati nurani, dia tidak ada kesanggupan hatinya untuk mengikuti ajaran Allah, tidak ada rasa takut dalam hatinya, siapapun yang akan menyampaikan pasti dia tidak akan rela untuk menerimanya. Inilah sebenarnya introspeksi kita, agar kita tidak hanya berkumpul bersua, tetapi hati kita tidak bisa menerima ajaran-ajaran Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hal ini Allah SWT memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana agar kita selalu mendapatkan pencerahan dari Allah. Allah memberikan solusi kepada kita, yaitu umat Muhammad, hamba-hamba Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat ini memberikan pencerahan yang mana kita harus menempuh sikap yang seperti ini. Apa artinya? Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami karena Allah,
pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sungguh kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi untuk mendapatkan pencerahan, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan yang harus kita tempuh agar hati kita sehat, agar akal kita sehat, agar rasa kita sehat, sehingga kita bisa menangkap sinyal yang datang kepada kita, yaitu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali jadilah kita pejuang-pejuang. Artinya kita selalu berjuang dalam hidup kita ini. Kita tidak hanya berpikir hanya untuk pribadi kita. Kita tidak hanya berpikir untuk keluarga kita, tetapi kita selalu berjuang dalam apa? Berjuang agar kita bisa taat kepada Allah, berjuang agar lingkungan bisa taat kepada Allah, berjuang agar agama Allah menjadi agama yang tertinggi. Itu yang harus kita selalu upayakan bersama-sama. Kalau kita minus perjuangan, maka akal kita tidak akan sehat. Banyak orang yang ada ibadah, hadir yang dimuliakan Allah, tapi kepribadiannya sangat sempit sekali, kepribadiannya sangat kecil sekali. Masa ahli ibadah kikir? Ada orang yang ahli zikir, tapi ahli zikir kok sifatnya pribadi, individualistik, tidak pernah berpikir tentang saudaranya. Ini kontraproduktif. Ada seorang mungkin dia mubalik, dia alim dan lain sebagainya, tapi dia pinternya cari korban, tidak mau berkorban. Ada masalah dengan dirinya. Kenapa? Tidak sehat hati nuraninya, tidak sehat akal pikirannya, tidak cerah perasaannya. Kenapa? Minus perjuangan dalam hidupnya. Jadi kalau kita ingin cerdas, kalau kita ingin segar, hati nurani kita fresh, ya, tidak klaim hanya kita ini benar sendiri, ya, bukan klaim hanya kita benar sepihak. Menurut saya pribadi, maka tidak ada jalan lain. Ayo berjuang, ayo berkorban, karena Islam kita dan iman kita dibuktikan dengan perjuangan kita. Sebesar perjuanganmu, sebesar itu pula nilai Islammu. Sebesar pengorbananmu, sebesar itu pula tingkatan Islammu. Bukan seberapa banyak dia baca selawat, maaf ya, kadang-kadang kita begitu ya. Suruh berjuang belakangan, suruh berkorban apalagi pinternya cari korban. Ya seperti sekarang banyak orang alim tapi yang keluar adalah pikiran-pikiran yang minus, pikiran-pikiran yang naif. Nauzubillahi min dzalik. Memang kita harus keras terhadap diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang bagaimana kita bersikap agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dijelaskan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma alaikum faj'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya meriwayatkan sebuah hadis qudsi yang mana beliau itu mendapatkan pencerahan dari Allah dalam firman Allah, tetapi tidak termasuk dalam kitab Al-Quran atau ayat-ayat Quran. Kenapa? Karena maknanya dari Allah tetapi lafaz dan bahasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Al-Quran itu lafaz dan makna semuanya asli dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu Al-Quran tidak boleh dirubah satu titik pun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya kepada Nabi? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sungguh aku haramkan kezaliman pada diriku, maka aku jadikan kezaliman itu haram juga bagi kalian, maka jangan kalian berbuat kezaliman. Itu pertama, merupakan cara agar kita selalu mendapatkan hidayah Allah. Artinya enyahkan perilaku zalim, enyahkan perilaku aniaya,
Enyakan perilaku kani aja. Ya, cek sampaikan ni aja. Ya, jangan sampai kita istilahnya memiliki hati yang rela dengan penderitaan saudara kita. Bahkan mungkin kita merasa nikmat dengan penderitaan saudara kita. Jangan sampai kita nikmat dengan ketidakadilan yang terjadi di antara kita. Itu kezaliman. Jangan sampai terjadi kecurangan dalam penegakan hukum. Jangan sampai terjadi kecurangan dalam praktik sosial kemasyarakatan. Itu kezaliman. Bangkitlah kita untuk menjunjung yaitu kebenaran, kejujuran, dan keberkahan secara bersama-sama. Jangan sampai kita tinggalkan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita masih mempunyai sikap zalim, maka hati kita akan tertutup dari kebaikan-kebaikan. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti dari kiamat. Maksudnya di dunia dia akan gelap mata. Matanya tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Telinganya dikudulah, apalagi hatinya. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam hadis qudsi itu, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian ini adalah sesat kecuali orang yang telah aku beri hidayah. Maka carilah hidayah kepadaku, mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku beri kamu hidayah. Yang kedua, yang penting dalam hidup kita, bagaimana kita memburu hidayah. Karena tanpa hidayah, hidup ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Kecerdasan tanpa hidayah, maka itu akan menjadi tambang dari kerusakan di tengah-tengah diri kita dan masyarakat kita. Coba lihat orang cerdas yang tanpa hidayah. Kekuasaan tanpa hidayah, maka akan semena-mena menjadi sebuah tirani, menjadi sebuah keangkuhan, menjadi sebuah kedurjanaan, sebagaimana yang telah ditampilkan oleh sejarah. Betapa kekuasaan telah merusak dengan kerusakan yang sangat parah tanpa hidayah. Begitu pula ilmu, ya. Semuanya, kekayaan tanpa hidayah, pribadi tanpa hidayah, ayah tanpa hidayah, guru tanpa hidayah, dokter tanpa hidayah, menjadi raja tega yang tidak ada tandingannya di muka bumi. Ini fakta. Fastahduni, kata Allah, yang minta hidayah kepadaku, agar yang pintar menjadi hebat, agar yang kaya menjadi hebat, yang miskin menjadi hebat, yang papa menjadi hebat, karena mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, karena kita tanpa hidayah tidak ada apa-apanya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, ya ibadi, kullukum jai'un, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, semua kalian ini lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang telah aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kamu makan kepadaku, niscaya aku beri makan kamu. Kenapa makan? Ya, karena ternyata kita banyak tertipu oleh masalah makan, ya kan? Kadang-kadang kita terlalu terperangkap oleh potensi. Saya makan karena saya pintar, ya. Saya dapat rezeki karena saya cerdas. Saya dapat rezeki karena saya dapat yaitu usaha, terampil saya, pintar saya punya jabatan. Oh, ini kesalahan fatal. Ini kesalahan fatal. Ya, kita tidak punya apa-apa. Maaf, Allah yang beri makan kita semenjak kita masih bayi dalam rahim ibu kita. Kita masih segumpal daging. Siapa yang beri makan? Apakah sang presiden? Apakah jabatan apa? Tidak ada jabatan waktu itu. Allah yang berikan makan sesuai dengan kebutuhan. Dia tidak butuh sepiring nasi, tapi butuh makanan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuplai. Tidak ada yang kurang. Tatkala kita bayi, apakah kita butuh sarimi?
Apakah kita butuh nasi goreng? Tidak. Butuh susu ibu, Allah siapkan. Setiap wanita memiliki susu yang siap untuk menjadi makanan sang bayi. Subhanallah. Tetapi tatkala kita besar, kenapa? Kita terlalu memprioritaskan diri kita, tidak kembali kepada Allah. Akhirnya kita tidak pernah kenyang-kenyang. Dikasih oleh Allah SWT makanan, bukan satu piring, tapi mungkin satu tronton, kurang masih. Padahal untuk dimakan 3 tahun satu tronton itu tidak akan habis, tapi kurang. Kenapa? Karena tidak minta makan kepada Allah, minta makannya kepada hawa nafsunya. Makin diberi kekayaan makin gila, makin diberi kekayaan makin gila. Itu potret manusia yang tidak pernah minta makan kepada Allah, tidak merasa Allah yang beri makan. Untuk apa kita makan? Kita makan hanya untuk hidup. Hidup bukan untuk makan. Kalau kita hidup untuk makan, sama kita dengan kambing, sama kita dengan ayam. Kemudian ayam dan kambing siap disembelih untuk menjadi santapan hamba-hamba Allah. Tidak, kita hidup bukan hanya sekedar untuk makan. Maka celakalah orang yang hidup untuk makan, ya. Sekarang dibangga-banggakan makanan. Orang kafir demikian. Orang kafir demikian sekarang mencelakakan dan menyesatkan kita dengan cara memberikan kepada kita resep-resep makanan, kita mengikutinya. Sehingga kita lupa, kita berbangga-banggaan dengan makanan, ya kan? Di mana-mana makin tinggi tingkat, yaitu posisi sosialnya, status sosialnya, makin hebat tingkatan makanannya. Ya Allah, untuk apa Anda hidup? Hanya untuk makan. Sibuk dengan makanan seperti raja-raja itu, yang beratus-ratus kokinya, yang beratus-ratus tukang masaknya. Apa seperti itu kita akan berbangga-bangga? Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah makan yaitu daging yang dimasak dengan masakan yang bagus. Rasulullah hanya makan daging-daging yang dikeringkan. Rasulullah tidak pernah makan roti halus. Tidak pernah Rasulullah. Beliau kalau makan hanya roti kasar. Ya, apa maksudnya roti kasar, Pak? Apa roti kasar, Bu, ya? Dulu Rasulullah SAW itu ditumbuk atau digiling yang namanya apa? Gandum itu, kemudian hanya ditiup-tiup agar kulit-kulitnya hilang. Tetapi tidak bisa hilang semuanya. Kebanyakan masih tetap bersama dengan tepung ini. Kemudian diolah dan dimakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memakan yaitu roti yang halus, roti yang bebas dari kulit-kulit, dari gabah-gabah daripada gandum itu. Itu Rasulullah. Apakah beliau tidak mampu untuk makan seperti kita, spaghetti umpamanya? Apa gak ngerti saya spaghetti, ya? Apa namanya sekarang ini, ya? Makan ini dan itu. Mampu Rasulullah kalau mau beliau. Tapi beliau mencontohkan kepada kita, hidup bukan untuk makan. Kalau Anda hidup untuk makan, Anda sama seperti kambing. Hidup ini adalah perjuangan. Berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Berjuang untuk bisa beribadah kepada Allah. Berkorban, itu adalah identik dengan perjuangan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya dalam hadits qudsi, ya ibadi kullukum arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya ini telanjang kecuali siapa yang telah aku beri baju dia, maka mintalah baju kepadaku, niscaya aku akan memberikan kamu baju untuk menutup auratmu. Ya Allah, kenapa baju? Seakan-akan sepele, tapi ternyata baju ini sekarang menjadi tren fashion, ya. Kita habis semuanya ditelan oleh fashion, ya Bu, ya. Wow, satu lemari kurang, ya Pak, ya. Satu lemari kurang penampilan. Kita disibukkan, kita telah dininabobokan, dan kita telah dipermainkan oleh fashion. Habis, ya, bapaknya yang gajinya pas-pasan, Bu, nyerewo tangan, Pak. Mun parlo jika dinto korupsi gara-gara fashion. Ya Banda?
Oh, kalau istrinya yang cantik ya minimal setiap penampilan butuh berapa juta. Oi, ternyata suaminya hanya pegawai-pegawai kecil. Waduh, kebablasan. Ya, baju. Akhirnya kita tidak bisa berbaju. Ada kadang-kadang bajunya katanya Islami, tapi ternyata dia arin, kata Rasul. Dia telanjang. Kenapa? Karena bajunya ketat. Dia berbaju bukan untuk menutupi kehormatannya. Dia berbaju, berbusana bukan untuk yaitu menyembunyikan daripada bentuk postur tubuhnya. Bahkan dia berbaju agar lebih menarik, menjadi lokomotif ke neraka. Tahu lokomotif, Bu? Mesin penggerak yang di bawah belakangnya ada gerbong-gerbong yang banyak, ya kan? Siapa mereka? Mereka pengambil kebijakan saat ini, yang telah memberikan kepada kita keran yang terbuka sebesar-besarnya. Masyarakat apa yang dilihat tentang makanan, apa yang dilihat tentang pakaian, sehingga semuanya mereka tergila-gila. Kita tidak contohkan sebagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin tidak bisa ya sampai tuntas, tidak apa-apa. Nanti kita ya berlanjut karena sudah siang, kita punya aktivitas masing-masing ya. Yang jelas, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali kepada Allah tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan berjuang. Jangan hanya hidup untuk pribadi. Maka yang akan kita dapatkan kalau kita hanya hidup untuk pribadi, yaitu kita akan mendapatkan kehinaan-kehinaan belaka. Lihat umat Islam saat ini. Umat Islam walaupun di negeri kita mayoritas tapi hina. Kenapa? Karena mereka minus perjuangan. Tanpa pejuang maka kita tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perjuangan maka iman kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah yang bisa sampaikan. In ahsantu faminallah wa in asa'tu fa min su'i nafsi. Kalau itu baik semuanya dari Allah. Kalau yang buruk pasti dari diri saya, maka maafkanlah kami. Demikianlah yang bisa sampaikan. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.